Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Advento Adi Putra Korak dari program studi filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Namun saya tidak akan menjelaskan secara lengkap. Saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang menurut saya penting untuk kita semua ketahui dari setiap surat yang ditulis. Pertama, surat kepada orang di Roma. Surat kepada orang-orang di Roma berisikan tentang sifat sesungguhnya dari Injil, di mana Paulus mau untuk semua orang berada di dalam keselamatan. Semua orang harus hidup dalam keberanian akan Allah, sehingga mereka dapat terbebas dari hal-hal berhala yang pada saat itu terjadi. Kemudian, bagian kedua ialah surat pertama kepada jemaat di Korintus. Surat pertama kepada jemaat di Korintus memuat tentang penegasan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk harus bersatu. Bersatu sebagai tubuh Kristus. Semua orang harus berpegang teguh pada Kristus dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Kemudian bagian kedua bagian ketiga yakni surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara khusus, surat ini memuat tentang arahan hati Paulus untuk umat agar dapat terus termotivasi dalam menjalankan iman mereka. Sekalipun pada saat itu mereka berada dalam penderitaan yang berat, sebab kuasa Bapa disempurnakan di dalam kelemahan-kelemahan. Kemudian bagian keempat adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat ini berbicara tentang orang Kristen yang selalu tidak berada di bawah hukum Taurat lagi. Karena apa? Karena Injil Kristus telah datang untuk memerdekakan mereka. Kemudian bagian yang kelima ialah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini memuat tentang penjelasan Paulus akan gereja yang adalah tubuh Kristus. Untuk itu, setiap orang harus punya prinsip dan cara-cara hidup yang benar, sehingga mereka bisa tetap ada dalam persekutuan sebagai gereja. Kemudian yang berikut ialah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam surat ini, secara khusus, Paulus mau mengatakan kepada kita semua bahwa kehidupan yang bersukacita itu senantiasa hanya ada di dalam Kristus. Di dalam Yesus kita semua bisa bersukacita. Kemudian bagian yang berikut ialah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam surat ini, Paulus menunjukkan bahwa umat Kristen itu harus melebihi segala sesuatu di dunia ini. Sebab kita orang-orang Kristen hidup di dalam Allah. Allah yang menciptakan dunia. Untuk itu kita harus hidup merdeka dan jangan pernah takut. Bagian berikut adalah surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam surat ini, Paulus mengajarkan tentang kehidupan sebagai orang Kristen yang benar dan peduli, sehingga orang Kristen itu tetap setia untuk menunggu kedatangan Kristus kembali. Yang berikut ialah surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam surat ini, Paulus kembali mengajarkan dan mengingatkan umat untuk tetap yakin dan percaya. Jangan pernah ragu akan pengharapan mereka terhadap Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Bagian yang berikut adalah surat Paulus kepada Timotius. Dalam surat pertama Paulus kepada Timotius, Paulus mendorong Timotius untuk selalu setia menjalankan kewajiban sebagai wakil Kristus yang berada di tengah jemaat. Bagian yang berikut ialah surat kedua kepada jemaat, surat kedua yang ditulis Paulus kepada Timotius. Dalam surat ini, Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius untuk sekalipun Paulus berada dalam penderitaan dan hampir mati, namun dia tidak pernah menyerah dan dia tetap setia untuk menjalankan kewajibannya sebagai wakil Allah. Bagian yang berikut ialah surat Paulus kepada Titus. Dalam surat ini memuat tentang cara hidup saleh dan disiplin yang ada di dalam gereja. Bagian yang berikut ialah surat Paulus kepada jemaat Ibrani. Surat ini bertujuan untuk membujuk para anggota gereja Yahudi agar percaya bahwa hukum Taurat yang Musa bawa telah digenapi oleh Injil Kristus. Dan yang berikut ialah surat Paulus kepada Filemon. Surat ini adalah surat pribadi
tentang Onesimus, seorang budak yang merampok majikannya yakni Filemon dan kemudian lari ke Roma. Saudara-saudara yang terkasih, sekian secara singkat surat-surat Paulus yang saya bawakan kepada kita semua. Semoga isi singkat dari setiap surat ini dapat membantu kita untuk lebih semakin hari semakin percaya dan mengamalkan surat-surat terutama Injil Kristus yang Paulus bawakan di dalam surat-surat yang ia tulis. Sekian dan terima kasih.